salah satu teka-teki dalam kehidupan Rasul itu adalah kenapa Allah bangkitkan Nabi Muhammad di tanah Arab? Apa rahasianya? Nah, kalau nabi-nabi dulu itu diutus hanya kepada kaumnya saja. Ya, Nabi Musa, Nabi Isa hanya untuk Bani Israel saja, hanya batas itu. Tapi Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami utus engkau untuk seluruh manusia, semua jenis, semua zaman, semua penjuru, semuanya. Jadi bahasanya yang paling lengkap, karena Islam ini agama yang sempurna, syariatnya sempurna, cari bahasa yang paling sempurna. Untuk kajian kita kali ini, pada bulan ini, saya tadi bilang di hati, saya mau cari pembahasan yang ada hubungannya sama Rasulullah, kalau bisa begitu. Coba kita cari pembahasan yang ada hubungannya sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa ada pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di Jazirah Arab? Alhamdulillah kita umat Islam, santri, santriwati enggak pernah punya pikiran ngeyel kalau kita. Tapi mungkin nanti kalian akan masuk ke pendidikan yang lain, ketemu bahkan di kalangan-kalangan orang-orang tertentu, mereka ada yang membahas itu. Ini dibahas di banyak tempat. Ada pembahasan yang lurus dan ada juga pembahasan yang bengkok, yang ngeyel, yang tidak sesuai, yang memang ada misi atau kepentingan tertentu yang tujuannya tidak baik kepada Islam. Bahkan saya pribadi, kita sering mendengar orang ceramah, kenapa Nabi Muhammad diutus di tengah bangsa Arab, bangsa yang jahiliyah? Karena bangsa Arab pada saat itu disebut jahiliyah. Jahiliyah itu dari kata-kata apa? Jahilaya jahalu, bodoh, jahil. Ini saya dengar langsung orang ceramah seperti ini, bukan 1-2 kali, dulu bahkan. Karena bangsa Arab pada saat itu adalah bangsa yang paling bobrok. Makanya Nabi Muhammad diutus di tengah bangsa Arab. Kalau Nabi bisa membenahi tempat yang paling bobrok, yang lainnya nanti akan mudah. Pernah dengar gak ceramah kayak gitu? Kalau Anda pernah? Pernah. Ya pernah ya saudara? Dan bahkan sering. Wah ini bahaya. Ini bahaya banget ya ikhwan. Nah inilah dia orang kalau menyampaikan materi tanpa ilmu. Karena saya bicara di depan para santri, jadi mungkin Anda bisa menyampaikan hal-hal yang sedikit ilmiah begitu ya. Untuk para santri dan santriwati ada baiknya, bahkan satu keharusan kita ini mengkaji sejarah Nabi Muhammad. Satu keharusan, itu tidak bisa ditawar-tawar. Sempatkan membaca buku-buku yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tanya, nanti ini kita kesampingin dulu. Kalau kita tanya, apa hukumnya mencintai Nabi Muhammad? Ini saya ngebahas ini karena belum lama ini ada pengamat yang mengatakan tanda-tanda teroris itu katanya orang suka bahasa Arab. Oh, parah banget sih. Sekarang saya tadi datang ini agak telat sedikit karena di pesantren ada pembukaan festival bahasa Arab santri. Anda bilang wajahnya kita teroris semua. Gitu. Jadi ini perlu edukasi. Perlu install antivirus. Perlu ya. Dan ini adalah tugas kita. Kita jawab dengan ilmu. Saya lanjutkan, apa hukumnya mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang tahu? Apa hukumnya? Wajib. Jadi kalau ada pertanyaan, apa hukumnya mencintai Nabi? Jawabannya adalah wajib. Kita sudah tahu apa itu wajib. Wajib itu adalah ma yuthabu fa'iluh wa yu'aqab tarikuh. Yang pelakunya diberi ganjaran kebaikan pahala, dan yang tidak melakukannya dia akan disanksi oleh Allah. Jadi harus, tidak bisa ditawar.
Hukum ini berdasarkan firman Allah yang bunyinya yang ada di surat At-Taubah. Di surat At-Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha. Ada 8 poin di situ subhanallah. Ahabba ilaikum minallah wa rasuli wa jihadin sampai akhir. Ayat ini artinya begini. Wahai Rasul, sampaikan kepada umatmu, sahabatmu ataupun orang-orang yang akan mengikutimu sampai hari kiamat, karena ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Sampaikan kepada mereka semua. Kalau ayah mereka, ayah kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, kerabat kalian, keluarga besar kalian, harta kalian, tempat tinggal kalian, perdagangan, usaha kalian, itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan berjuang di jalan Allah, lebih cinta itu daripada Allah dan Rasul. Kata Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Bilang sama mereka, suruh duduk manis, tunggu akan datang azab dari Allah. Ini ayat adanya di surat At-Taubah. Ayat ini menjelaskan kita tidak boleh menomorduakan Allah dan Rasul dibanding bapak, ibu, anak, saudara, kerabat, harta, usaha dan sebagainya. Itu semuanya harus di bawah Allah dan Rasul. Allah dan Rasul harus lebih kita cintai daripada itu semua. Dan Allah bilang, kalau tidak begitu, kalau lebih mencintai itu daripada Allah dan Rasul, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Allah kasih ancaman, akan datang azab dari Allah. Dan azab itu bentuknya macam-macam. Enggak harus gunung meletus, kompor meleduk, enggak harus begitu. Ibadah enggak nikmat, itu azab. Ibadah enggak nikmat, azab gitu. Azab itu lebih pedih daripada longsor. Itu lebih pedih. Ibadah hambar itu azab yang lebih parah di mata para ulama daripada materi. Dah, jadi mencintai Allah dan Rasulnya wajib berdasarkan ayat itu. Serem ya? Ya Allah, ini ayat kok serem amat kalau kita nggak cinta sama Allah sama Rasul, menomorduakan Allah dan Rasul dibanding anak, bapak. Itu diancam sama Allah. Makanya adanya di surat At-Taubah, yang kalau kita baca surat At-Taubah tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Karena surat At-Taubah itu isinya tentang orang-orang munafik, isinya tentang hal-hal perkara-perkara yang tegas, tidak selaras, tidak relevan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, nggak pantas. Makanya haram. Ya, menurut sebagian ulama haram baca surat At-Taubah kalau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Kenapa? Karena nggak cocok, nggak pas. Di sini banyak ayat kecaman, banyak cerita tentang orang-orang munafik, banyak tentang ini. Dan saya nggak mau terangin ini ayat turun sebab apa. Ayat ini turun sebab hijrahnya Rasulullah sebenarnya. Oh, ceritanya panjang, sedikit aja. Ayat ini turun sebab apa? Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewajibkan hijrah ke kota Madinah pada saat itu, ada sebagian sahabat yang merasa berat. Ayat ini turun karena itu. Antum bayangkan, kita sekarang mungkin sering dengar hijrah ya. Ada hijrah ini, hijrah itu, ada tokoh hijrah, macam-macam hijrah. Kalau kita tanya, hijrah itu hukumnya apa? Di zaman Rasul, khusus untuk Rasulullah dan para sahabat, hijrah itu hukumnya wajib. Jadi ketika Allah perintahkan sahabat untuk hijrah, kalau nggak hijrah ke Madinah dosa. Begitu. Makanya para sahabat semuanya hijrah semua, kecuali yang ditawan di kota Mekah yang nggak hijrah. Yang ditawan di kota Mekah nggak hijrah. Selain mereka yang ditawan, yang disandra begitu, selain mereka hijrah semua. Semua pindah ke kota Madinah. Kira-kira berat ke hijrah? Kita cuma dengar cerita doang mungkin, nggak tahu, nggak merasakan beratnya hijrah. Kota Mekah ke Madinah, tanya yang udah pernah pergi haji, yang pernah umroh, perjalanannya berapa jauh? Dan itu berhari-hari, berat. Selain itu, kota Madinah ini adalah kota yang jarang disebut orang, nggak dikenal orang, pelosok. Dulu itu pelosok kota Madinah. Bahkan sering ada wabah penyakit di sana. Ya, murah, ada tanah, nggak ada nilainya di kota Madinah.
kota yang dipandang sebelah mata, tidak diminati orang. Yathrib, Madinah dulu. Allah perintahkan Nabi untuk hijrah ke sana. Ayahnya Nabi ke kota Madinah, wafat di kota Madinah. Ibunya Nabi berziarah ke kota Madinah, pulangnya wafat di tengah jalan, sakit. Sahabat-sahabat pun waktu awal hijrah ke kota Madinah mereka sakit. Mereka nggak, adaptasinya berat, sampai Rasulullah doakan, ya Allah pindahkan wabah kota Madinah ke tempat lain, ke laut begitu. Doakan, maksud ada hadis. Baru hilang. Jadi berat banget, udah kota Madinah ini jauh, perjalanannya susah. Udah gitu, yang bikin berat lagi apa? Mekah ini Ummul Qura, sentral. Orang dari mana-mana datang ke kota Mekah. Lah kok orang Mekah malah hijrah ke Madinah? Orang, ibaratnya kita sekarang orang dari desa tuh datang ke kota buat mengadu nasib, istilahnya begitu. Nah ini justru orang-orang kota malah disuruh pindah ke kota, ke desa. Ditambah lagi mereka hijrah itu ngumpet-ngumpet. Jadi kalau hijrahnya terang-terangan dibantai sama kafir Quraisy. Tidak ada satupun yang hijrah terang-terangan kecuali siapa? Sayyidina Umar. Cuma Sayyidina Umar doang. Yang lain semua ngumpet-ngumpet, termasuk Rasulullah. Kalau mengkaji sejarah Nabi ini, kenapa Rasulullah ngumpet-ngumpet? Orang-orang yang otaknya sudah kemasukan setan, mereka akan mengatakan masa Rasulullah kalah sama Sayyidina Umar gitu. Apakah rasa tawakalnya Sayyidina Umar lebih kuat dari Rasulullah? Itu semuanya harus dikaji dengan guru yang benar. Semuanya dibahas tuntas. Antum kalau bisa beli kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi ana lontarkan semua ada di situ. Kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dan itu kitab kita baca. Itu kitab bahasanya cuma agak tinggi, bahasanya modern gitu ya. Dan sudah ada terjemahannya, antum bisa cari banyak. Mungkin di toko-toko online ada kali. Keren banget itu kitab, keren banget ya. Luar biasa itu kitab. Sampai mana tadi itu? Yang terang-terangan cuma Sayyidina Umar. Kenapa? Karena kalau ketahuan habis. Jadi semua sahabat nih karena ngumpet-ngumpet nggak mungkin bawa barang banyak-banyak. Ya udah secukupnya yang bisa dibawa. Rumah ditinggal. Rumah di kota Mekah ditinggal. Ya Allah, itu aset yang sangat mahal. Barang-barang bawaan ditinggal, toko dagangannya semuanya ditinggal. Mereka cuma bawa badan sama yang mereka bisa bawa. Benar-benar pengorbanan yang tidak main-main ini hijrah. Makanya berat. Sayyidina Umar doang. Sayyidina Umar bawa anaknya Abdullah bin Umar, bawa beberapa orang, bawa barang-barang yang bisa dibawa, tawaf di Ka'bah 7 kali. Terus habis tawaf dia samperin Nadi Quraisy, tempat perkumpulan orang-orang Quraisy. Enggak ada yang tahu nih Nabi Muhammad, sahabat-sahabat hijrah. Sayyidina Umar bilang, "Man arada an tathkula ummuh aw yuitam waladuh fayalqani wara'a hadzal wadi." Kalau bahasa Betawi ini bahasa Betawi. Lu pada dengerin gua ngomong nih. Ini di depan kafir-kafir Quraisy nih. Lu pada nih dengerin gua ngomong. Yang pengen bikin nyesek emaknya nangis, yang pengen bikin termula zaujatuh, yang pengen bikin janda bininya sendiri, dan yang pengen bikin anaknya jadi yatim, temuin gua di belakang sono. Gua mau hijrah sekarang. Yang pengen bikin yatim anaknya, ayo temuin gua sekarang, gua tungguin. Itu saya nomor tuh. Enggak ada yang berani. Yang pengen bikin nyesek nangis ibunya, maksudnya yang pengen saya matiin begitu. Saya mau hijrah ke Madinah. Yang mau ketemu sama saya. Itu orang-orang kafir Quraisy cuma bisi-bisi doang. Umar lagu apa sih? Lagu banget ya. Lagu banget ya. Begitu. Gak ada yang berani. Allah. Udah jalan ya. Bawa tombak ke bawah jalan. Walhasil Anda nggak cerita hijrah panjang ya. Ditambah lagi yang berat, yang bikin berat hijrah para sahabat apa? Sahabat itu ada yang bapaknya Islam, anaknya belum. Ada yang anaknya sudah ikut Nabi, bapaknya belum. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abahnya belum Islam pada saat hijrah. Udah tua renta, nggak ada yang ngurusin. Gimana mau ninggalin itu? Ada lagi yang suaminya Islam, bininya belum. Ada yang, dan begitu seterusnya. Ada yang baru usaha, lagi sedang enak-enaknya usaha, lagi sedang maju-majunya, suruh tinggal. Semuanya tinggalin. Allah dan Rasulnya nomor 1.
Berjuang nomor satu, yang lain tinggalin. Siapa yang menomorduakan Allah dan Rasul dan perjuangan, kata Allah, tunggu azab aku. Turun nih ayat, gara-gara ada satu sahabat berat. Saya mau hijrah berat, bapak saya, anak saya. Karena berat ya, saya hijrah apa enggak ya? Bang, kalau abang hijrah ini anak-anak abang gimana ini? Siapa yang ngurusin? Kata bininya. Lu jangan pakai hijrah dah. Begitu bininya nih. Iya, gue juga sebenarnya berat pengen hijrah ini. Turun tuh firman Allah. Wahai Rasul, sampaikan kepada mereka yang menomorduakan Allah dan Rasul. Dengar tuh ayat, semua sahabat udah, ana tinggal ente semua. Ente mau ikut ana fadhol enggak apa-apa. Siapa yang bisa di antara kita kayak begitu? Tinggalin perdagangan, tinggalin rumah, tinggalin keluarga demi Allah dan Rasulnya, itu ditinggalin semua. Jadi berat banget hijrah itu. Makanya hijrah itu hukumnya wajib. Dan harus, kalau cinta sama Nabi Muhammad enteng. Kalau cinta sama Rasulullah yang berat itu jadi enteng. Dan sahabat begitu turun dengar ayat ini, alal ain war ras, labbaik ya Rabb, siap ya Allah, saya tinggalkan semua. Enggak ada yang tawar-tawar lagi, semuanya ditinggalin. Semua sahabat tinggalin semuanya. Ayat ini turun untuk mentarbiyah, mendidik para sahabat. Makanya sahabat itu generasi terbaik. Karena yang didik mereka langsung Allah Subhanahu wa taala. Turun tuh ayat, ada sahabat begini, turun ayat, sahabat itu, Masya Allah. Hijrahlah mereka. Jadi mencintai Nabi Muhammad hukumnya wajib. Masalahnya, cinta itu beda sama sholat. Kalau sholat bisa dipaksain, walaupun kita malas atau berat atau belum terbiasa. Ya, puasa bisa nggak dipaksain puasa? Puasa wajib, bisa dipaksain. Zakat wajib, bisa dipaksain walaupun aduh banyak banget lagi dah yang mesti dikeluarin, mesti dipaksain. Haji ya paksain dah walaupun saya sebenarnya berat. Tapi kalau cinta bisa nggak dipaksain? Nggak bisa. Ente ntar besok pagi keluar lagi mau jalan gitu, tahu-tahu ketemu orang, Pak, kenalkan Pak, nama saya Agus, misal contoh ini contoh ya. Misal contoh ini mah contoh nih, yang namanya Agus. Ini enggak ada tuh ya Pak. Nama saya Agus Pak. Oh iya, ada apa Pak? Bapak cintain saya dong. Bapak cinta gak sama saya? Maaf ya, Anda siapa? Saya adalah orang ini. Bapak bisa gak? Kalau Pak, saya minta duitnya Pak 10.000. Tolong Pak, paksain Pak. Tolong paksain. Saya mohon maaf. Oke deh, walaupun dengan terpaksa bisa. Yang kedua Pak, tolong paksain. Bapak cinta saya dong. Bisa gak? Bisa. Cinta itu gak bisa dipaksain. Tapi di sisi lain cinta itu wajib. Paham tuh? Gimana tuh jalan tengahnya? Jalan tengahnya, cinta itu gak bisa dipaksain, tapi dia bisa ditumbuhkan, bisa dirangsang. Bisa kita membuat kita ini cinta kepada sesuatu, bisa. Bisa. Gimana caranya? Paling gampang itu kenal, paling gampang. Ada satu orang kita nggak kenal dia tadinya. Contoh. Tahu-tahu misal contoh. Media selalu menggemborkan dia. Wah ini orang, Masya Allah. Wah ini orang suka benerin genteng tetangganya yang bocor. Ini orang suka benerin mampet, got-got yang mampet. Ini orang suka masuk ke gorong-gorong. Ini orang luar biasa. Luar biasa. Cinta. Cuma digitu-gituin doang, cinta. Padahal itu belum tentu benar. Sifat-sifat itu belum tentu benar. Belum tentu dia lakukan dengan tulus, dengan ikhlas karena Allah. Mungkin di saat sendiri dia punya sifat-sifat tercela. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW belum lahir aja sifatnya sudah dihafal sama pendeta Yahudi. Sifat akhlak mulianya enggak pernah, dan dites. Pengen tahu ini benar gak seperti di dalam Taurat? Dites Rasulullah. Wah kalau ngomong tentang sifat-sifat udah. Cuma masalahnya enggak kenal sama Nabi. Kalau hidup di zaman Nabi mungkin sekali ngelihat bisa langsung jatuh hati. Tapi kalau yang enggak kenal sama Nabi bisa kita kenal sama Nabi, bisa rindu sama Nabi karena kita mengenal sifat-sifat beliau. Dan ini musyahad, ini realita. Ini realita, cobain kalau antum nggak percaya.
baca tentang Rasulullah, terus tentang Rasulullah. Jatuh hati antum, pasti jatuh hati. Enggak mungkin enggak. Mencintai Rasulullah lebih mudah. Mengenal Rasulullah, mengenal Allah lebih mudah daripada mengenal wali-wali Allah bahkan, apalagi orang biasa. Kita mengenali wali Allah itu susah. Ini wali beneran apa wali palsu nih? Ya. Tapi kalau Rasul dan Allah itu sifatnya mudah dikenali dan mudah dicintai. Pasti jatuh hati. Enggak mungkin enggak. Tinggal masalahnya kita mau kenal apa enggak. Nah, dengan kita kenal Nabi, subhanallah, kita baca ini. Kita di pesantren itu kan ada pelajaran sirah nabawiyah. Jadi kalau anak kebetulan ngajar kitab Nurul Yaqin, ya, fi sirati sayyidil mursalin, kelas 3 Thanawi sama kelas 1 Aliyah. Itu luar biasa, indah banget Rasulullah, luar biasa. Kadang-kadang kita lagi ngajar nih, Allahumma shalli alaihi, luar biasa ya Rasulullah ya, luar biasa ya. Allah, santri-santri sampai geleng-geleng, ajib, subhanallah. Ada hal-hal unik dalam kehidupan Nabi Muhammad. Kehidupan Nabi Muhammad tuh ada sirah, ada akidah, ada fikih, di situ ada akhlak. Macam-macam semuanya terkandung. Semua ilmu ada di situ. Begitu. Jadi kenal sama Nabi itu wajib. Bagaimana caranya? Kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah cinta nanti akan rindu. Kalau sudah rindu, oh masya Allah, antum baca nikmat lah pokoknya. Kalau udah rindu sama Nabi nikmat. Kalau sudah cinta sama Nabi, pasti antum akan cinta apapun yang berhubungan sama Nabi. Itu pasti. Nggak mungkin enggak. Ya sekarang nih yang lagi rame nih, anak-anak muda yang di luar sana, mereka kan pada suka Korea begitu tuh. Artis-artis Korea. Karena suka sama mereka, naudzubillah min dzalik ya. Alhamdulillah kita nggak kayak begitu. Jadi anak kalau melihat ada orang anak-anak muda demen artis-artis yang non muslim yang K-pop gitu, anak baca alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahum bih. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahum bih. Fadlan akan kepada. Ya Allah, alhamdulillah saya dikasih selamat sama Allah, enggak kena musibah kayak gitu tuh ya Allah. Karena cinta sama dia itu musibah. Alhamdulillah. Saya enggak kena musibah itu. Gitu ya. Karena itu musibah, dan itu musibah yang lebih bahaya daripada tabrakan. Kalau tabrakan musibah fisik, kalau ini musibah agama loh. Cinta sama orang non-muslim. Udah sama Nabi kurang, non-muslim dicintain, ya Allah. Musibah itu. Ya Allah, jangan sampai saya seumur hidup seperti itu. Supaya kita enggak seperti itu seumur hidup, baca doa itu. Sudah sering kita ajarin ya. Contoh, apapun yang dia cintain, apapun yang berhubungan sama tuh artis diburu. Begitu gak kira-kira? Begitu. Ada satu makanan instan pakai bungkusannya pakai nama tuh artis sampai habis, sampai ojek online tuh sampai ngantri. La ilaha illallah, cuma bungkusan doang. Ya karena emang cinta begitu buta, cinta itu nggak bisa diukur, ya kan? Cinta itu al-hubbu yu'mi wa yusim. Kata Rasulullah, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Rasa cinta kamu kepada sesuatu akan bikin kamu buta dan bikin kamu tuli. Peribahasa Indonesia tuh, itu dari hadis tuh. Cinta itu buta, itu ambil dari hadis Nabi. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Rasa cinta kamu kepada sesuatu akan membuat kamu buta dan tuli. Maksudnya apa? Kita tuli, enggak dengar omongan orang. Misalnya kita cinta sama Rasulullah. Rasulullah ini pakai imamah misalnya. Rasulullah itu pakai gamis. Tahu-tahu ada yang ngomong, gamis itu budaya Arab. Bodoh amat. Ana tuli, ana enggak dengar omongan ente. Ana enggak dengar. Ana tuli, enggak dengar ente ngomong apa aja silahkan. Karena ana tuli kalau ada hubungannya sama Rasulullah, ada orang mencela, ana tuli. Paham ya? Itu maksud tuli. Terus buta, kita dibilang ini, dibilang itu, kita nggak ngelihat. Pokoknya terus jalan. Contoh seperti itu. Nah, kalau kita sudah cinta kepada sesuatu, pasti kita akan mencintai. Di dalam kitab Fiqh Ushul dikatakan, kita akan mencintai segala hal yang berhubungan dengan orang itu. Apapun itu. Rasulullah itu suka minum al-abyadain. Abyadain itu kurma sama susu dijadiin satu. Itu namanya abyadain. Itu salah satu minuman kesukaan Rasulullah. Udah banyak. Ini ya, ini kurma susu ya. Disediakan. Ini contoh. Ini contoh yang enak-enak. Dan kita kan sukanya yang enak-enak ya kan? Kalau yang nggak enak banyak. Rasulullah itu banyak yang kita belum tentu.
Jadi apapun yang berhubungan sama Nabi, Nabi itu paling suka kan ahabbu thiyab ilai al-qamis. Baju yang paling Nabi suka di antara semua baju-baju Nabi adalah qamis. Nabi paling suka gamis. Nabi itu apa yang berhubungan sama Nabi semuanya anak mau. Karena cinta sama Rasulullah gimana dong? Kalau dia cinta sama Nabi gimana dong? Kuda yang paling afdol kata Nabi Muhammad misal, contoh. Kuda yang paling afdol dan Rasulullah punya kuda itu adalah disebutnya kuda al-adham. Al-adham itu kuda yang warnanya hitam, di jidatnya ada putih, sama di bagian hidung kuda itu putih, kakinya 3 putih, kecuali yang kanan depan hitam semua. Dan itu kuda termahal sekarang karena disenengin sama Rasulullah. Dan itu kuda terbaik kata Nabi SAW. Ya Allah, Anda begitu dengar hadis itu, googling, cari browsing di internet, dan di luar sana banyak yang punya, orang-orang yang para sultan-sultan itu mereka punya. Ini adalah kuda yang seperti Rasulullah SAW bilang, wah nikmat banget. Beda banget ngelihatnya ya. Beda gak ngelihatnya? Beda. Dan begitulah orang kalau sudah cinta dengan seseorang, apa yang berhubungan sama dia pasti kita akan senengin. Begitu juga bahasa Nabi Muhammad SAW, sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk menutup setelah itu, musuh-musuh Islam ingin memutuskan jalan kita, jangan sampai kita menyukai apa yang disukai oleh Nabi. Saya bersyukur kepada Allah kalau kita punya selera sama Rasulullah ya. Saya kalau ditanya nih, Beb, ente paling suka korma apaan? Ajwa, alhamdulillah sama kayak Nabi kita, alhamdulillah. Paling enak, nggak tahu kebetulan ada orang yang suka kurmanya itu kering, ada yang basah. Ajwa kan kering, agak kering dia. Ada yang ana lebih suka korma yang basah begitu. Alhamdulillah, ana sama Nabi, sukanya korma yang agak kering tuh kayak ajwa begitu. Itu contoh kecil aja. Satu kenikmatan dari Allah kalau kita menyukai hal-hal yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Nah, dari itu salah satu teka-teki dalam kehidupan Rasul itu adalah kenapa Allah bangkitkan Nabi Muhammad di tanah Arab, di Jazirah Arab. Apa rahasianya? Kenapa tidak di Eropa? Kenapa tidak di belahan Afrika? Kenapa tidak di Nusantara, di Asia mungkin? Kenapa? Dan itu pertanyaan sudah ratusan tahun dikaji sama ulama. Alasan bahwasanya bangsa Arab paling bobrok segala macam, itu alasan yang tidak ilmiah banget. Kalau ngelihat ke kitab-kitab tersebut, sangat tidak ilmiah. Kalau buat kita jawaban pertama adalah firman Allah di Al-Quran. Kenapa Allah utus Nabi di tengah bangsa Arab, di kota Mekkah, di suku Bani Hashim? Kenapa itu semua? Jawabannya ayat yang sangat singkat. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih ngerti di mana ditempatkan oleh Allah risalahnya. Ngertian Allah sama kita di mana yang tepat risalah itu dilahirkan, dimunculkan. Allah lebih ngerti. Tinggal dari ayat ini ntar lahir tuh rahasia-rahasia hikmahnya ini, macam-macam. Jadi jawaban yang simpel untuk orang Islam. Kalau ada orang Islam bertanya kenapa Nabi Muhammad di tengah bangsa Arab, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Ada hikmah besar yang tidak dimiliki bangsa-bangsa lain, tidak dimiliki bahasa-bahasa lain, suku-suku lain, yang jawabannya Allah lebih tahu bahwa disinilah lebih tepat. A'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dan kita beriman dengan Al-Qur'an. Nah, itu jawaban pertama. Jawaban kedua, ini hikmah, jawaban global aja secara cepat, nanti antum bisa lihat lagi di sini. Dari segi bahasa, antum tahu bahasa Arab? Bahasa Arab ini adalah bahasa terlengkap, kosakatanya terbanyak dalam sejarah peradaban manusia. Paling banyak. Bahkan sebagian penelitian mengatakan kosakata bahasa Arab itu sebanyak lebih dari 12 juta kata. 12 juta kata.
suku ini terbanyak 12 suku. Dari segi kosakata. Antum tahu macan itu dalam bahasa Arab ada 100 bahasa Arab. Satu nama ada banyak bahasa Arabnya, atau satu kata bahasa Arab punya banyak nama, punya banyak makna. Seperti doroba. Doroba itu artinya bisa memukul, bisa memberikan. Contoh doroballahu mathalan, bisa apalagi berjalan, doroba. Makanya orang-orang dulu tuh, orang-orang yang jago bahasa Arab, ada anak kecil, wanita, perempuan, anak kecil umur 8 tahun, 7 tahun begitu. Pedalaman tuh biasanya bahasa Arabnya jago. Ada satu laki-laki yang datang mau bertamu ke rumah sahabatnya. Datang laki-laki ini ketuk pintu, "Assalamualaikum." Akhirnya anak kecil, anaknya si temannya tadi yang bukain pintu, perempuan. "Waalaikumsalam. Hal abuka mawjud?" Kata temannya tadi, "Apakah abah kamu ada?" "Abah ada gak? Ayah ada gak?" Ini anak langsung spontan di situ dia bikin, dia jawab dengan syair. Syairnya itu pakai satu kata. "Abi fa'a ilal fayafi liyafi alana bifai'in fa idza fa'al fai'u yafi." Satu kata doang. Ayah saya pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Nanti kalau matahari terbenam dia balik ke rumah. Dengan satu kata. Abi, ayah saya, fa'a pergi ilal fayafi ke hutan. Liyafi'a untuk mencari lana bifai'in, mencari kayu bakar. Fai dia keuntungan dari yang dia cari. Fa idza fa'al fai'u yafi. Kalau matahari terbenam dia akan kembali. Jazakallah khair. Pulang lagi nih orang. Satu kata. Subhanallah. Dan banyak lagi. Jadi memang tidak ada bahasa untuk translate firman Allah terbaik, nggak ada. Yang ngalahin bahasa Arab. Bahkan ana pelajari juga bahwa bangsa Indonesia ini, bangsa Indonesia yang sangat kita cintai, itu ada bahasa bakunya Indonesia 400 kata yang berakar dari bahasa Arab. Banyak banget. Kasih contoh. Dewan Perwakilan Rakyat, bahasa Arab semua tuh. Diwan, wakil, ra'iyah, rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Itu semua bahasanya juga akar katanya ke sana. Ini DPR tuh bahasa Arab. Sama MPR, Majelis Permusyawaratan Ra'iyah, rakyat. Apalagi yang belakangnya at selamat, khasiat, maklumat, afiat. Dan biasanya konotasinya positif. Subhanallah, dalam bahasa Indonesia, akar kata bahasa Arab itu konotasinya positif. Adil, makmur, kitab, hukum, fasal, bab, ya, maaf positif. Maaf itu dari asal kata afa ya'fu afwan wa ma'afan fa huwa afin wa dzaka ma'fu. Maafu. Dimaafkan. Maaf, terus bagi selamat, khasiat itu. Yang enak-enak, yang bagus-bagus. Subhanallah. Adab. Jadi kalau antum pelajari, sebenarnya peradaban Indonesia ini terdidik baik dengan kata-kata. Jadi kalau kita mau mendidik orang, tuh didik dengan kata-kata. Begitu, diantaranya caranya. Bahasa Indonesianya maaf. Bahasa Indonesianya maaf apa? Yang asli apa? Hah? Enggak ketemu. Karena memang itu aja udah, enggak ada lagi yang lain. Subhanallah ya, gitu. Apa yang lain? Enggak tahu. Apa yang lain? Nah, di saat yang sama, jadi Indonesia ini dulu pernah didatangin sama orang-orang dari Tiongkok, dari Arab, dari Portugis, orang-orang Belanda. Indonesia ini sudah banyak didatengin orang. Tapi yang bikin peradaban positif itu dari bahasa kita lihat. Konotasinya positif. Di saat yang sama kita lihat mungkin orang-orang Tiongkok itu mereka datang juga ke Indonesia dan mereka itu lebih banyak ke makanan. Siomay,
capcay. Lagi. Hah? Apalagi tuh ada yang Fuyung Hai. Itu dia. Bakpao. Bakso. Gitu ya. Enggak apa-apa, enggak jelek makanan, enggak jelek makanan. Makanan jelek ya? Enggak, yang penting halal begitu ya. Dan banyak lagi begitu, banyak lagi. Tapi kita lihat arah konotasinya peradaban itu. Nah, dari segi bahasa Arab ini bahasa terlengkap, terbajak dari segi bahasa. Untuk menjadi syariat yang sempurna, agama Islam yang sempurna, kan Rasulullah Nabi yang sempurna, Islam kitab yang sempurna, dibutuhkan bahasa yang paling baik, bahasa yang paling sempurna. Kalau nabi-nabi dulu itu diutus hanya kepada kaumnya saja. Bu'itsa ila qaumihi khassah. Ya, Nabi Musa, Nabi Isa hanya untuk Bani Israel saja. Nabi fulan hanya untuk kaum Ad, kaum Thamud, hanya sebatas itu. Tapi Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kami utus engkau untuk seluruh manusia, semua jenis, semua zaman, semua penjuru, semuanya. Jadi bahasanya yang paling lengkap, karena Islam ini agama yang sempurna, syariatnya sempurna, cari bahasa yang paling sempurna. Begitu. Walhasil panjang kalau bahas itu. Alasan kedua. Alasan yang ketiga, kenapa Nabi Muhammad SAW diutus di tengah bangsa Arab? Kata Syekh Ramadan Al-Buti di situ ada karena alasan geografis. Letak kota Mekah yang sangat strategis untuk penyebaran Islam. Kota Mekah itu tengahnya bumi. Ya, antum bisa lihat browsing di mana-mana disebutkan bahwa sebenarnya untuk penentuan awal waktu itu jam sebenarnya paling tepat itu magnetnya di kota Mekah karena itu tengahnya bumi katanya. Tapi ya karena ada ini dan itu dan lain-lain akhirnya di London. Alhasil kota Mekah itu tengahnya bumi dan itu sudah dijawab secara sains, secara ilmu-ilmu astronot mungkin ya. Itu sudah banyak teorinya, sudah banyak kita lihat. Selain itu kota Mekah itu posisinya tengah-tengah. Kalau antum lihat peta kota Mekah khusus di zaman dahulu, ya di zaman dahulu kota Mekah itu tengah-tengah banget. Dulu kan sama sekarang beda, kerajaan dulu beda sama kerajaan sekarang. Di mana kekuasaan Romawi, di mana kekuasaan Persia, ya, di mana benua Afrika, di mana daratan Yaman, itu kota Mekah sangat strategis untuk penyebaran Islam dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat Rasulullah berdakwah sampai 23 tahun kira-kira sudah ratusan ribu orang masuk Islam. Hampir sangat besar walhasil, sangat besar. Itu alasan ketiga. Alasan yang keempat, alasan secara psikologis. Justru kenapa di tengah bangsa Arab, bukan di tengah bangsa Romawi, orang-orang Eropa, orang-orang bule begitu, atau di tengah bangsa Afrika atau Asia? Kenapa? Karena alasan justru disitulah kenapa Allah utus Nabi Muhammad di tengah bangsa Arab. Al-Syekh Muhammad Ramadan Sa'id Al-Buti mengatakan, kalau kamu mau tahu bagaimana keadaan bangsa Arab di zaman Rasulullah, bukan sekarang ya, kamu harus tahu dulu bagaimana dulu itu suasana dunia di saat itu seperti apa. Dulu di zaman Rasulullah ada dua kekuasaan besar. Satu kekuasaan Romawi dan satu lagi kekuasaan Persia. Ini dua negara superpower adidaya. Superpower dan adidaya, dua-duanya punya kekuasaan besar. Bangsa Arab pada saat itu bangsa yang ya Allah nggak mungkin dah ngadepin Romawi sama Persia. Romawi bukan Arab, ya ini Eropa. Persia kalau sekarang Iran, masuknya Asia kan dia, bukan Arab juga. Jadi bangsa Arab tuh nggak ada nilainya dulu di mata mereka. Jadi nggak mungkin sekelas Muhammad dan sahabat-sahabatnya naklukin Romawi, mustahil, kata mereka begitu dulu. Subhanallah ya, subhanallah. Antum kalau baca sejarah Nabi memang luar biasa bang. Subhanallah. Antum bayangin Rasulullah yang pada saat itu dengan para sahabat jumlahnya sedikit, nggak kebayang bakal ngadepin orang-orang Romawi. Romawi ini superpower, separuh dunia di tangan dia, Kaisar Romawi itu. Tapi pada tahun
ke-8 Hijriah, pada tahun ke-8 Hijriah, tahun ke-7 atau ke-8, ada satu perang namanya Perang Mu'tah, Ghazwatu Mu'tah. Perang ini umat Islam dibantai, ada salah satu utusannya atau utusan Nabi Muhammad dihabisin sama sekutunya Romawi. Akhirnya kata Rasulullah, kalau bahasa kita ini dia jual kita beli begitu. Kirim utusan perang. Rasulullah mengutus 3.000 sahabat Nabi. 3.000 sahabat Nabi. Di situ ikut Sayyidina Zaid bin Harithah, orang yang pernah jadi anak angkatnya Rasulullah. Kemudian ikut di situ Abdullah bin Rawahah, ahli syairnya Rasulullah. Ikut juga di situ Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang baru datang dari Ethiopia pada saat baru datang, belum setahun. Dan pada saat itu Sayyidina Khalid ibn Walid baru banget masuk Islam. Perang pertama dia ikut tuh, Perang Mu'tah. Khalid ibn Walid ini komandan perang yang susah ditaklukin. Waktu perang Uhud dia masih di rombongannya orang-orang kafir Quraisy. Tapi akhirnya dia kepincut sama Al-Quran, dia kepincut sama Nabi Muhammad. Akhirnya saya masuk Islam ya Rasulullah. Baru masuk Islam ada Perang Mu'tah, Khalid ibn Walid ikut. Akhirnya Rasulullah kumpulin sahabat 3.000 orang. 3.000 orang dikumpulin sama Rasulullah. Saat ini yang pegang komandan perang adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far meninggal, ganti Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah meninggal, ganti Zaid bin Harithah. Nabi cuma nyebut 3 nama pada saat itu. Ya, setelah itu terserah kalian. Anda lupa susunannya, walhasil 3 orang ini. Berangkatlah para sahabat 3.000 orang berangkat. Di tengah jalan dapat informasi dari musuh bahwa lawannya para sahabat Nabi ini berapa jumlahnya? 200.000 prajurit lawan 3.000. Berapa kali lipat tuh? Nggak usah dihitung, pusing. Kalau lapar belum makan emang susah ngitung. 50 kali lipat lebih. Allah, 50 kali lipat lebih. Di tengah jalan bagaimana ini kita ngelawan 200.000 orang, kata para sahabat. Sejak kapan kalian takut? Begitu walhasil sahabat musyawarah tuh, singkat cerita, ngadepin perang. Ini 200.000 lawan 3.000 ya, akhi, 3.000. Sampai-sampai Kaisar Romawi asalnya kirim 100.000. Sekutunya ini kirim pasukan 100.000. Maju, Kaisar Romawi perkuat, kirim lagi 100.000 pasukan. Bagaimana, mundur gak dia? Tidak, Tuan Raja. Mereka tetap maju perang. Sampai Raja Romawi bilang, ini pasukan gila nyalinya. Kok berani lawan 200.000 orang itu cuma 1 orang lawan 50. Banding aja 1 lawan 50. Ini pasukan gila, kata Raja Romawi. Nggak pernah kita ngadepin orang kayak begini. Mereka meninggal dunia girang katanya. Dapat syahadah kan? Udah. Peperangan dimulai persis. Rasulullah di kota Madinah kumpul dengan para sahabat. Kata Rasulullah, perangnya dimulai ini sekarang. Jadi sahabat itu di depan Rasulullah kayak ngelihat live. Padahal perjalanannya tuh jauhnya bukan main. Itu udah masuk ke arah Romawi sana. Kata Rasulullah, Zaid bin Harithah tumbang. Sekarang dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Ja'far bin Abi Thalib tumbang. Sekarang dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah meninggal. Sekarang dipegang oleh Zaid bin Harithah. Itu sahabat dengar semua live pas lagi kenyataan di sana kejadian perang. Di sini sahabat dengerin. Perang berkecamuk. Fulan meninggal. Gimana sahabat nggak tergila-gila sama Rasulullah? Depan matanya tuh orang. Depan matanya. Gimana rambutnya nggak direbut? Mereka terang-terangan ngelihat mukjizatnya Nabi SAW. Gimana nggak jatuh hati sahabat itu? Ya. Udah. Perang sudah luar biasa. Waktu malam gelap, mulai gelap, mereka istirahat. Musyawarah para sahabat. Ini komandan kita meninggal semua. Siapa yang kita mau jadiin komandan sekarang? Sahabat semuanya bilang, gimana kalau Khalid bin Walid? Baru banget masuk Islam dan ini adalah perang pertama yang dipimpin oleh beliau. Akhirnya singkat cerita sahabat semua setuju, diterima oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Kata Sayyidina Khalid bin Walid, kalau kalian setuju aku terima. Besok perang kita rubah strategi. Kita rubah formatnya.
Bagaimana wahai Amir? Yang kemarin perang di barisan depan pindah ke paling belakang, yang belakang pindah ke depan. Yang kemarin sebelah kanan pindah ke kiri, yang kiri semuanya pindah ke kanan. Siap, laksanakan. Antum tahu, ini namanya taktik strategi luar biasa ya. Begitu mereka ngadep perang, itu musuh-musuh pada bilang, gila nih pasukan, baru lagi mukanya. Ini kita nggak pernah lihat muka-muka ini nih. Dikirim lagi nih dia nih. Jadi kamuflase. Dan begitu perang, Rasulullah mengatakan sekarang komando perang di tangan Sayfullahil Maslul. Di situ Sayyidina Khalid dijuluki sama Nabi, pedangnya Allah yang terhunus di lehernya orang kafir. Sayfullahil Maslul, Khalid bin Walid. Terjadi perang. Itu Sayyidina Khalid bin Walid. Antum sekali-sekali naik kuda, sekali-sekali belajar naik kuda. Encok ente naik kuda. Kita belajar naik kuda aja nih betis pada pegel. Allah, ginian pada sakit, baru sekali naik kuda ya. Anak kebayang bagaimana sahabat Rasul itu. Mereka naik kuda, tangan kanan pedang, tangan kiri perisai. Sambil lari-larian, sambil teriak-teriak, sambil menggal kepala orang. Patah tuh kepala. Waduh, pakai ini sambil pakai panah. Kayak apa itu sahabat Allah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Ka'annahum, di dalam burda dikatakan ka'annahum fi dhuhuril khayli nabturuba min syiddatil hazmi la min syiddatil huzumi. Kalau kamu sempat melihat para sahabat berdiri di atas kuda-kuda mereka di saat perang, kamu akan melihat mereka itu mirip pohon ruba. Di bangsa Arab itu ada pohon ruba, pohon yang sangat tinggi dan kokoh. Kenapa seperti itu? Bukan karena persenjataan yang hebat, tapi karena hati mereka yang kokoh sama Rasulullah SAW, sama Allah dan Rasul. Itu disebutkan dalam kisah sampai Sayyidina Khalid bin Walid dalam perang Mu'tah itu telah menghabiskan 9 pedang. Pedangnya 9 habis. Jadi kalau perang itu ya nggak pakai pedang satu. Kalau satu habis. Ini kan habis nepis sono, tebas itu, tebas sono, tebas. Lama-lama gompal tuh pedang. Ganti ambil yang baru, tebas sono, tebas itu. Sampai 9. Subhanallah. Luar biasa. Dan itu sudah mulai menghadapi pasukan Romawi. Kayak apa? Jadi memang strategis, posisinya strategis. Dan juga memang pada saat itu bangsa Arab dipandang sebelah mata. Kalau Nabi Muhammad diutus di tengah bangsa yang kuat, nanti orang akan berpikiran macam-macam. Termasuk kenapa Nabi Muhammad yatim. Itu semua sudah disetting sama Allah. Kenapa. Yang kalau kita ungkap semuanya mungkin jadi satu buku. Hanya lahir dari pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad di tengah bangsa Arab? Kenapa yatim? Kenapa dari bangsa Arab? Kenapa dari suku Bani Hashim? Kenapa? Itu jadi kajian satu buku dan semuanya indah, luar biasa. Luar biasa. Dan pada saat itu terakhir, bangsa Arab pada saat itu memang bangsa yang ummi. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Kalau bangsa, antum lihat, kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, pada saat itu dunia itu sudah dikuasai 2 kekuasaan besar, Romawi sama Persia. Romawi pada saat itu, mereka itu hobinya menjajah. Mereka itu suka nyaplokin daerah, nyaplok gitu. Ya nggak beda jauh kita lihat sampai Belanda kan, Indonesia juga kan dijajah, jajah negeri ini, jajah negeri itu, begitu. Mereka punya kekuatan seperti itu. Nyawa orang itu murah di mata mereka. Ada nilai-nilai negatif bangsa Romawi pada saat itu, ya mungkin sekarang sudah beda peradabannya kan. Pada saat itu bangsa Romawi itu memang lebih bobrok banget kalau kita bilang pada saat itu. Kalau bangsa Persia bagaimana? Persia, ibu kandung dikawinin, anak perempuan kandung dikawinin, saudari, adik, kakak kandung dinikahin, begitu Persia. Mereka sudah ada khurafat yang macam-macam. Yunani dan lain sebagainya, itu semuanya penuh. Kalau antum mau tahu kenapa Nabi diutus tengah bangsa Arab, lihat manusia pada era Rasul itu seperti apa. Bangsa Arab bangsa yang tenang, nggak ada kepentingan itu, nggak ada ini, nggak ada itu, segala macam, dan lain sebagainya yang nggak bisa kita bahas secara singkat, secara tajam di sini. Yang jelas, mungkin dalam kesempatan kali ini kita ingin menambah wawasan sedikit tentang Rasulullah SAW. Bahwa beliau adalah manusia yang sempurna. Tapi yang ingin kita sampaikan adalah bahwa ada hikmah besar
di balik diutusnya Rasulullah SAW di suku tertentu, di bangsa tertentu, di bahasa tertentu. Yang hikmah itu kalau kita gali justru malah bikin kita tambah cinta sama Nabi SAW. Antum bakal ngelihat betapa indahnya, subhanallah, bahasa ini luar biasa. Subhanallah suku ini, subhanallah, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi bangsa Arab itu nggak gampang nerima, sering ngetes, sering apa begitu. Banyak yang nggak mungkin bisa kita ungkap. Kalau ada pertanyaan mungkin dari para jamaah baik yang berhubungan dengan pembahasan kita ataupun di luar pembahasan, mudah-mudahan bisa saya jawab. Silakan, Bapak. Semua berarti. Silakan. Waalaikumsalam. Supaya mengikuti sunnah Rasulullah. Ada satu, bagaimana caranya supaya kita istiqomah mengikuti sunnah atau langkah hidup, jejak hidup Nabi Muhammad SAW. Pertama, antum perlu tahu bahwa istiqomah itu sesuatu yang sangat mahal. Enggak semua orang dikasih. Ada maharnya yang mesti dikorbanin. Barang mahal. Istiqomah itu sangat mahal, mahal banget. Jadi kalau kita mau dapetin istiqomah, maharnya nggak murah, perjuangannya nggak sedikit, pengorbanannya harus ada. Ya, mobil semakin mewah, harganya pasti semakin harus semakin banyak uang yang kita korbankan. Begitu. Istiqomah juga begitu. Pertama dari istiqomahnya dulu. Istiqomah itu sesuatu yang mahal. Jadi harus kita latih diri kita untuk membiasakan. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, al-khairu 'adah. Kebaikan itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Itu baru kebaikan. Kalau cuma sekali-sekali doang itu musiman. Ya. Ini orang 5 waktu sholat. Ini orang selalu sholat duha. Ini orang selalu baca Quran. Udah kebiasaan. Jadi kalau dia tinggalin gak enak. Nah itu kebaikan. Wal 'adah idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan kalau sudah mantap di dalam jiwa kita akan menghapus apapun yang menghalangi dia. Jadi pertama mesti dibiasain. Yang kedua, proses pembiasaan itu nggak gampang. Butuh waktu, butuh motivasi. Ya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad juga mengatakan, jangan sampai kamu meninggalkan satu amalan hanya karena takut tidak istiqomah. Karena itu perbuatan bodoh. Misalnya nih kita sholat duha. Ntar sholat duha ntar kagak. Lu kagak sholat duha, percuma gue gak bisa istiqomah. Duhanya kalau lagi mau doang, itu orang bodoh. Gak apa-apa. Terus jangan berhenti berbuat baik karena alasan takut tidak bisa istiqomah. Jangan. Terus walaupun kita ini jatuh bangun, walaupun duhanya gak khusyuk, zikirnya gak khusyuk, biarin terus. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, siru ilallahi urjan wa makasir. Tempuhlah jalan menuju keridhaan Allah, berjalanlah kepada Allah dengan menjalankan sunnah Nabi atau apapun itu amal baik. Jatuh bangun. Karena jangan berharap mulus. Fa innam tidharal batalah, fa innam tidhara sihah batalah. Karena nunggu lempeng, nunggu bagus, nunggu rapi itu kebodohan. Jadi udah terus jalan, biarin. Jatuh bangun aku mengejarmu ya Rabb. Ya, entar pakai, entar kagak, entar pakai, entar enggak. Percuma gue mendingan gak usah sekalian. Itu yang dimauin setan, berhenti total. Percuma saya pakai juga nggak khusyuk, saya pakai juga nggak apa-apa, udah biarin. Minta sama ya Allah, saya bisanya segini, biarin walaupun nilainya 5 nggak apa-apa ya Allah ya. Enggak 100 nilainya nggak apa-apa dah. 5 nggak apa-apa. Sambil hati kita perasaan ternyata ya Rabb, bantu saya. Aini ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, minta mau. Jadi istiqomahnya itu mahal. Perlu diminta sama Allah. Yang kedua, latih diri kita. Dan jangan takut, jangan berhenti melakukan amal baik hanya karena alasan takut tidak istiqomah. Yang ketiga, ya supaya istiqomah mesti cinta sama Rasulullah. Mesti cinta sama Nabi. Kalau nggak cinta susah. Kenapa kita disuruh cinta sama Nabi? Efeknya dahsyat.
Kalau orang udah cinta sama Nabi, apapun dia siap untuk Nabi, dia pasti akan ngikutin Rasulullah. Sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Abdullah bin Umar, putra dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau mau melakukan perjalanan pergi, jalan dari rumahnya nih, berteduh di bawah satu pohon. Setiap jalan kemana-mana pasti berteduh di situ. Atau kalau pulang dari mana-mana begitu, kalau masalah, pokoknya dia selalu berteduh. Ditanya, ya bin Umar, kenapa sih ente ini berteduh di sini mulu? Karena dulu ana suka ngeliat Nabi sering berteduh di sini, ana mau ikut Rasulullah. Sampai urusan yang bukan ibadah itu, urusan kebiasaan aja ikut Nabi, saking cintanya sama Nabi. Beliau pakai sendalnya sama kayak sendal Nabi, nggak mau pakai sendal yang lain. Semuanya apapun, semuanya diikutin Rasulullah. Ini mau, ini cinta. Ya. Ada lagu di tengah orang Arab itu, ada lagu-lagu. Kadzab li yaqulun al mahabbah laha miqyas. Ana batba qalbi. Ya, aku mau ikutin kata hati aku. Aku enggak mau dengerin omongan orang. Bohong orang yang mengatakan cinta itu ada ukuran. Jangan begitu-begitu amat, enggak perlu sama Nabi sampai kayak gitu. Ada orang nangis cinta sama Rasulullah, rindu sama Rasulullah. Ente biasa aja, cinta Nabi enggak usah begitu-begitu amat. Serah. Cinta itu enggak ada ukurannya. Kalau orang nangis gimana? Silahkan kamu ngomong apa aja begitu. Orang udah cinta susah. Nah, jadi pertama istiqomahnya itu mahal. Yang kedua latih diri kita, biasakan. Dan itu butuh perjuangan yang tidak mudah dan tidak sebentar. Tidak sebentar. Ada yang 30 tahun baru bisa merasakan, mendapatkan istiqomah. Ada yang sekian, ada yang sekian gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir, pancing hati kita untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi SAW. Kalau bisa apa-apa Nabi masuk masjid kaki kanan, keluar masjid ingat Nabi, bukan cuma kaki kanan keluar, tapi Nabi kaki kanan masuk, Nabi keluar kaki kiri, Nabi begini, Rasul begini, Rasul begini. Otak ente keisi sama Rasulullah terus, bisa mimpi Rasul, bisa apa, dan akan lebih mantap di hati. Allah a'lam. Ya khair. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Dan insyaallah untuk kita niatkan mudah-mudahan dengan keberkahan surat Al-Fatihah ini Allah mudahkan kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semakin hari rasa cinta kita semakin besar untuk Rasulullah. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah mengikuti Nabi Muhammad SAW, khususnya perkara-perkara batin dan juga perkara yang zahir. Juga kita niatkan Al-Fatihah ini untuk Ustaz Abdul Syukur. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau dan para guru-guru kita semua di sini. Semua hajat-hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi khassa. مثل ما نواه وسلامنا وشيخنا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Nanti untuk doa saya mintakan kepada para asatidzah yang ada di sini, yang di depan. Silahkan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.